11 Novel Pernikahan Dadakan by Aisyah Stories. Cara mendapatkan maaf dari istri. Ketik Rian pada kolom pencarian di Google. Setelah menutup pintu kamarnya dari dalam, benda yang pertama Rian tuju adalah laptopnya. Ia perlu mendapatkan bantuan dari mesin pintar itu. Hal yang hampir tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Rian sudah terbiasa menyelesaikan masalah yang sering menimpa perusahaannya, dan pria itu tidak pernah mendapatkan kesulitan yang berarti. Tapi untuk menghadapi istri sekeras Safa, entah mengapa, otaknya mendadak lamban dan sulit sekali bekerja sama. Akui kesalahan Anda, minta maaf setulus hati. Posisikan diri sebagai pasangan Anda. Jangan sampai terbawa emosi. Jangan ragu minta maaf berulang kali dan tunjukkan rasa penyesalan Anda secara tulus. Rian bergumam. Pandangannya tertumpu pada artikel di layar monitor. Lalu ia menghabiskan puluhan menit untuk mendalami artikel itu, juga beberapa artikel lain yang ia pilihkan secara random. Rian menuju ruang kerja sesaat setelah ia menunaikan 4 rakaat salat Isya. Langkahnya terhenti tepat setelah indera pendengarannya menangkap merdunya lantunan surat Yasin yang berasal dari kamar Safa. Meski terdengar sayup-sayup, tapi cukup membuat lengkung bibirnya semakin dalam. Lalu tubuhnya seakan terpasak di depan pintu kamar itu hingga telinganya tak lagi menangkap suara apapun. Lalu hening menguasai hingga ia seakan dapat mendengar detak jantungnya sendiri berdentang-dentang. Seperti pagi yang sudah-sudah, Safa akan keluar kamar setelah kewajiban 2 rakaat salat subuh ia tunaikan. Tempat yang pertama ia tuju adalah dapur. Membuat sarapan untuk 2 orang. Terlepas Rian menyentuh sarapannya atau tidak. Selamat pagi, Safa. Rian berpaling begitu menyadari kehadiran Safa. Ia sedang sibuk membuat menu sarapan berbahan dasar telus rebus dan wafel ala ex Benedict waffle. Pria itu baru saja menyiram saus hollandaise ke atas menu cantik racikannya. Safa tersenyum kecut. Ini kejutan untuknya hingga ia sulit untuk menemukan kalimat yang akan ia ucapkan. Yang bisa Safa lakukan saat ini hanya mengamati tangan lincah Rian menyiapkan semuanya dengan telaten. Lalu gelenyar aneh kembali bertalu-talu berdendang di dalam hati. Suaminya itu terlihat jauh lebih gentleman dengan celemek pink yang menempel di tubuh tingginya. Sesuatu yang tidak pernah Safa perhatikan sebelumnya. Rian tersenyum bangga saat melihat masakannya telah tertata manis di atas meja. Pria itu menganggukkan wajahnya dengan jemawa beberapa kali. Mau ngapain? Udah, biarkan aja. Sekarang, kita sarapan dulu. Abang mau tahu, masakan abang ini enak, atau enggak? Cepat-cepat Rian mencegat saat Safa hendak membersihkan wajan dan beberapa peralatan masak yang sudah membumbung di dalam wastafel. Meski Safa merasa ada yang aneh dengan suaminya itu, ia tetap menurut. Sepagi ini masih terlalu dini untuk memulai perdebatan, pikir Safa sambil memaksakan bibirnya tersenyum sambil melirik Rian yang sedang menuangkan jus jeruk ke dalam gelasnya. Gimana, sayang, enak enggak ex waffle buatan abang? Waffle bertopping yang baru saja Safa suapkan ke mulut, tertelan begitu saja mendengar pertanyaan Rian. Kata, sayang, yang lelaki itu ucapkan sukses membuatnya geli. Rian malah cengengesan dengan polosnya padahal tatapan Safa sedang menghunusnya. Panggil Safa saja, aku bukan amarah. Safa menyendok kembali makanannya. Maksudnya,
Abang enggak ngerti apa yang Safa bicarakan. Kalau masalah sebutan sayang, wajar kan seorang suami memanggil istrinya dengan kata sayang? Apa itu salah? Rian merasa nafsu makannya tiba-tiba menguap ke udara. Untuk sekian detik, hening mengambil alih. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga Safa mengatakan hal yang membuat mata Rian membola. Mereka saling bertatap muka. Jika Bang Rian mencintai Amara, kenapa kalian tidak menikah? Kenapa malah aku yang Bang Rian nikahi? Padahal kalian keluarga kaya, punya banyak koneksi. Tentu melenyapkan satu fitnah, bukanlah perkara yang sulit. Tapi abang malah setuju dengan rencana gila Mamawati. Rian terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Pria itu segera menguasai diri. Sama seperti tatapan Safa yang menantang. Ia pun melakukan hal yang sama. Hingga keduanya merasakan gelenyar aneh di dalam hati masing-masing. Safa segera membuang muka. Lalu kenapa waktu itu kamu tidak mencegahnya? Tapi masalah mengatakan, setuju. Padahal, waktu itu kamu bisa saja menolak pernikahan kita. Kalau begitu, bisakah aku melakukan keberatan sekarang? Aku pikir hubungan yang awalnya sudah rancu, selamanya akan menjadi salah. Ini adalah bom waktu. Kita hanya sedang menyiapkan kehancuran masing-masing. Mungkin juga kehancuran untuk wanita itu. Jadi mari kita akhiri sebelum semuanya terlambat. Sebelum banyak hati yang terluka. Nafas Rian seakan berhenti di detik Safa meminta hubungan mereka berakhir. 2 gelas jus jeruk yang belum tersentuh serta ex Benedict waffle yang Rian buatkan susah payah terongok begitu saja di atas meja. Rian pergi sebelum menyentuh sarapannya. Pria itu menuju kamarnya. Beberapa puluh menit kemudian Safa mendengar pintu utama tertutup. Tanda bahwa lelaki itu sudah pergi. Safa meyakinkan diri. Apa yang ia lakukan sudah benar. Terima kasih, Pak. Safa keluar setelah membayar tagihan taksi online-nya secara tunai. Sore ini, ia pulang dengan taksi. Motor metiknya sedang berada di bengkel. Tadi, saat Safa berangkat ke toko di waktu pagi, motor yang memang sudah tua saat pertama kali ia membelinya, tiba-tiba mogok di tengah jalan. Padahal tokonya masih sangat jauh. Beruntung Hans sedang melewati jalan itu, hingga pria itu melihat Safa yang sedang mendorong motornya. Hans segera menghubungi mekanik, menyerahkan motor butut itu untuk mereka tangani. Hans juga tak menyia-nyiakan kesempatan, menawarkan Safa tumpangan. Namun, tanpa mereka sadari, 2 mata yang sedang menyala, menyaksikan Safa masuk ke dalam mobil sport milik Hans, sambil mencengkram kemudi dengan kuat. Karena kejadian itu, malam ini, Rian memilih menginap di kantornya. Jangan bilang, bos akan menginap di sini. Malam ini, ada banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Rian menaikkan pandangannya, menatap Marley yang sedang berdiri di hadapan. Kau boleh pulang sekarang. Meski Rian tidak bercerita apapun, Marley yakin ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran presidennya itu. Cuma dia belum bisa menebak, apakah itu berhubungan dengan Amara atau istrinya. Kalau bos mau, saya bisa menyiapkan sesuatu untuk menyenangkan hati Nona Amara supaya, tawar Marley dengan hati-hati. Ia sudah melangkah mendekati pintu. Namun, hati kecilnya memaksa untuk menawarkan bantuan. Krik, krik, krik. Marley berdehem kecil setelah mendapati Rian tak menggubris tawarannya. Namun,
Saat pria jangkung itu hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba saja Rian berkata, "Seandainya itu kau, kira-kira apa yang akan kau lakukan jika seseorang yang sudah kamu anggap sebagai saudara, secara terang-terangan mengincar istrimu?" Marley berpaling, menghadap Rian yang sedang menunggu jawabannya. Wajar sih jika ada pria yang berusaha mendapatkan Bu Safa. Zaman sekarang, wanita soleha dan mandiri itu langka. Tidak mudah untuk ditemukan. Ekem. Kencang suara deheman Rian membuat asistennya tersentak. Marley cepat-cepat mengatuk mulut. Deheman Rian membuat lelaki itu menyadari keceplosannya. Apalagi bayang-bayang pemotongan gaji secara besar-besaran, tiba-tiba saja datang menghantui. "Maaf, bos. Tadi itu pasti bukan diri saya yang sebenarnya. Hehe. Kadang-kadang, otak saya suka rada-rada begitu. Koslet gila. Haha." Tatapan Rian semakin berubah dingin. Marley memutar otak dengan keras. Ini situasi yang sulit baginya. Pria itu kembali mengeluarkan kata, "Kalau masalah tadi, Suir, saya tidak punya jawaban. Karena bos, kan, tahu, saya ini masih jomblo. Hehe, kalau begitu, saya permisi dulu. Mari, cling." Pria hitam manis itu melesat keluar bak cahaya sebelum Rian sempat bereaksi. Ada pensil-pensil dengan warna yang berbeda berserakan di sekeliling Safa. Begitu juga dengan kertas HVS. Beberapa dari kertas itu telah ia lemparkan ke dalam keranjang sampah setelah menyerupai bola-bola. Meski telah ia kerahkan semua keahlian alami yang ia punya, hasil yang maksimal belum juga berhasil Safa dapatkan. Waktu sudah menunjuki angka 12 malam saat Safa kembali keluar kamar lalu mendapati semua lampu masih menyala. Rian belum juga pulang. Setelah menghela nafas kasar, wanita yang saat ini sedang menggunakan piyama satin berwarna ungu muda masuk kembali ke dalam kamarnya. Hatinya terasa nyeri. Bayang-bayang kebersamaan suaminya dan wanita itu berputar di pikirannya. Kenapa kalian tidak menikah saja? Daripada begini, kalian berdosa. Dan aku di sini menunggu, seperti wanita yang tidak bernilai apa-apa. Safa bergumam pada selembar foto Amara yang ia dapatkan dari Bu Ruby. Gambar yang akhirnya menjadi beberapa potongan kecil lalu berakhir di keranjang sampah. Setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, Safa berniat berangkat ke tokonya. Waktu sudah melewati angka 9. Safa sempat menatap pintu kamar Rian beberapa saat sebelum ia memutuskan untuk segera pergi. "Selamat pagi Bu Safa," sapa seseorang dari arah samping. Safa kaget mendapati Hans yang sedang menunggunya di halaman gedung apartemen. "Hans, kok bisa ada di sini? Atau kamu sedang ada jobs di sekitar sini?" "Bukan, aku memang sengaja ke sini. Mau jemput kamu. Kan motornya masih diperbaiki di bengkel. Sekalian kita singgah ke sana, ke bengkel. Siapa tahu mereka udah siap memperbaikinya." Safa menjadi tak enak hati. Terlebih ia sangat tahu bahwa akhir-akhir ini, Hans sedang diburu pekerjaannya yang padat. Lelaki berkulit bersih itu baru saja mendapatkan kontrak kerjasama dengan salah satu majalah ternama di kota itu. Safa jelas tidak mau menambah beban pekerjaan Hans dengan mengantarnya ke toko. "Sebaiknya aku naik taksi aja. Lagian kamu pasti sangat sibuk. Aku enggak enak repotin kamu terus-terusan." Hans sudah memprediksi Safa pasti akan menolaknya.
Itu sebabnya sebelum ia berangkat ia sudah memikirkan alasan yang tepat untuk membuat Safa tak bisa berkutik. Meski saya enggak ngantar kamu, saya juga harus ke toko, Fa. Kemarin salah satu flash disk ketinggalan di sana. Lupa, taruh di bagian mana. Jadi, gimana? Mau barengan atau? Baiklah, awas kalau kamu bohong. Safa mengacungkan jari telunjuknya ke muka Hans membuat pria itu terbahak seketika. Yes, girang Hans, lalu berlari kecil, membukakan pintu mobil untuk Safa. Di toko, Carla menyambut kedatangan Safa dengan antusias. Sepagi ini, toko mereka sudah dipenuhi oleh pengunjung. Kerja keras mereka selama seminggu lebih itu kini terbayar sudah. Namun, tanpa mereka sadari, semua itu tidak terlepas dari campur tangan Hans yang dengan gencarnya mempromosikan Safna Collection. Ia juga meminta Gendis, temannya yang berprofesi sebagai model, untuk menjadi brand ambassador tanpa sepengetahuan Safa. Selamat siang, sayang. Coba tebak aku bawa apa untuk kamu. Amara masuk tanpa mengetuk pintu atau salam terlebih dahulu. Hal yang biasa ia lakukan saat menemui Rian di ruangannya. Bagi Amara, ruangan Rian adalah ruangannya juga. Lagi pula, begitu yang lelaki itu katakan saat di awal mereka bersama kembali. Tapi, berbeda dengan siang ini, Rian menatap Amara dengan nyalang. Sikap gadis itu membuatnya sangat terganggu. Lalu hatinya mulai membanding-bandingkan sikap Amara dengan sikap yang dimiliki Safa. Loh, kok malah bengong sih? Amara menggulung jarak. Paperback yang berisi menu kesukaan Rian baru saja ia letakkan ke atas meja sofa. Gadis itu hendak memeluk Rian dari belakang. Kamu mau ngapain? Aku. Amara tergagap. Ia juga merasa sangat malu mendapatkan penolakan dari lelaki yang ia cintai itu. Beruntung hanya ada mereka berdua saja. Jika tidak, Rian juga merasa bersalah. Karena penolakannya tadi, netra Amara kini berkaca-kaca. Bibirnya sedikit bergerak-gerak. Amara berusaha berpikir jernih. Mungkin saja tadi Rian tak sengaja menolaknya. Selama ini, hubungan mereka baik-baik saja, meski menjadi sedikit lebih dingin. Rian pasti masih mencintainya sebesar dulu, yakin Amara. Saat Rian hendak menyentuh makanannya, Keisa tiba-tiba masuk. Ia sempat menatap Amara dengan tajam lalu mendekati Rian dan memperlihatkan layar ponselnya yang sedang menampilkan berita hari ini. Gambar Safa ada di sana. Kesia berujar disertai seringainya. Jika abang tidak segera bertindak, perbuatan mereka bisa aja mempengaruhi reputasi abang dan juga perusahaan ini.